Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Alinda dengan NIM 2105113299. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD, tahun angkatan 2021. Nah teman-teman, jadi dalam pembuatan video kali ini kita akan membahas tentang literasi digital. Adapun tujuan dari pembuatan video ini itu memiliki dua tujuan. Yang pertama itu adalah sebagai memenuhi tugas akhir semester 1 saya, yaitu mata kuliah literasi digital. Dan yang kedua itu bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kita semua dengan mengetahui apa itu literasi digital dan manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari literasi digital. Lalu, apa aja sih yang akan kita bahas di video kali ini yang berkaitan dengan literasi digital? Nah, dalam video ini itu kita akan membahas 4 hal. Yang pertama pastinya yang paling utama yaitu pengertian dari literasi digital. Yang kedua, kita akan membahas tentang manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari literasi digital. Yang ketiga, kita juga akan membahas tentang dampak negatif dari pemahaman buruk individu dalam pemahaman literasi digital di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang tutorial dari penggunaan salah satu aplikasi sebagai sarana literasi digital untuk era globalisasi saat ini. Salah satunya itu dalam proses belajar mengajar. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari literasi digital. Nah, untuk istilah digital sendiri mungkin sudah tidak asing terdengar di telinga kita maupun di kalangan masyarakat. Namun untuk istilah literasi sendiri masih ada beberapa kalangan di sekitar kita yang belum tahu apa sih sebenarnya itu literasi. Jadi, literasi itu adalah kemampuan dari individu untuk membaca, menulis, berbicara, dan kemampuan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Lalu dapat disimpulkan lagi untuk literasi digital itu memiliki arti ialah kepandaian atau keahlian seseorang dalam menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam mencari, mengevaluasi, atau menggunakan atau membuat informasi dan memanfaatkannya dengan sehat, bijak, cerdas, cerdik, dan juga tepat hukum. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu manfaat-manfaat dari literasi digital. Setelah kita mengetahui apa sih arti dari literasi digital, sekarang juga kita penting untuk membahas manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari literasi digital. Nah, di sini saya akan memberitahukan beberapa manfaat yang kita dapatkan dari literasi digital. Yang pertama itu adalah kita dapat mencari dan memahami informasi serta kita dapat menambah wawasan kita dalam pencarian informasi di internet. Lalu kita dapatkan juga meningkatkan kemampuan kita untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi yang kita dapatkan. Lalu kita dapat memudahkan silaturahmi dengan saudara atau orang-orang terdekat kita yang berada di jarak jauh dengan menggunakan internet. Yang seterusnya, kita juga dapat meningkatkan penguasaan kosakata kita dengan sering mengunjungi situs-situs internet yang bersifat edukasi. Selanjutnya, kita juga dapat meningkatkan kemampuan verbal kita. Jadi, selain manfaat-manfaat yang tadi itu, manfaat yang paling kita rasakan untuk saat ini, yang dimana saat ini kita terkena dampak coronavirus, yaitu kita dapat tetap melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh literasi digital. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu bagaimana sih jika seseorang memiliki pemahaman yang buruk terhadap literasi digital. Seperti yang kita ketahui, saat ini literasi digital yang benar-benar berkembang secara pesat yaitu adalah kemajuan internet. Dan juga di dalam internet kita banyak mendapatkan informasi-informasi atau berita-berita yang belum tentu itu bersifat real atau fakta. Jadi, bagaimana orang yang pemahamannya buruk menanggapi hal ini? Nah, orang-orang yang belum mengetahui banyak tentang literasi digital akan mudah percaya, bahkan akan langsung men-share berita-berita hoax yang belum tentu itu adalah kebenarannya.
Jadi orang-orang seperti ini itu dapat menimbulkan kebencian atau juga dapat menyebabkan bully antara pihak satu dengan pihak lainnya, karena dari mereka itu kurangnya pemahaman akan literasi digital. Karena seperti kita ketahui, literasi digital adalah keahlian seseorang dalam menggunakan media-media digital, salah satunya adalah internet. Lalu untuk orang-orang yang seperti ini, cara apa sih yang bisa kita lakukan? Cara-cara yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang kurang pemahamannya atas literasi digital, kita bisa memberitahukannya secara baik-baik dan memberitahukan bahwa hal seperti itu tidak benar. Kita juga bisa menawarkan kepadanya untuk mengikuti kelas-kelas atau webinar-webinar yang berhubungan dengan pengetahuan literasi digital. Dan kita juga dapat mengajak secara langsung kepada seseorang yang bersangkutan untuk ikut serta dengan kita mempelajari serta mencari tahu tentang literasi digital sebanyak-banyaknya. Sekarang kita sudah berada di pembahasan terakhir, yaitu kita akan membahas tentang tutorial menggunakan komponen atau alat yang berkaitan dengan literasi digital yang dapat kita gunakan dan membantu kita di dalam kegiatan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita masih diterpa dengan virus corona atau COVID-19 yang dimana banyak menyebabkan kegiatan-kegiatan yang lumpuh total maupun tidak. Salah satunya adalah kegiatan pendidikan. Walaupun kegiatan pendidikan tetap berjalan secara online, namun itu semua masih terasa sangat tidak nyaman karena dampak dari virus corona ini. Nah, di sini itu akan kita bahas tentang sekolah online yang dilakukan dengan Meet atau Google Meet. Apa sih Google Meet itu? Google Meet itu adalah suatu aplikasi yang disediakan oleh perusahaan Google yang berfungsi sebagai video conference yang bisa digunakan untuk meeting atau rapat dalam pekerjaan. Selain pekerjaan, juga dapat digunakan untuk sekolah online bagi sekolah-sekolah yang ada di Indonesia maupun di dunia. Fasilitas yang diberikan oleh Google Meet juga sangat menarik, yaitu kita dapat melakukan panggilan audio maupun video dengan jumlah 100 orang dan dengan kurun waktu yang cukup lama, yaitu 60 menit. Selain fasilitas-fasilitas yang menarik yang disediakan oleh Google Meet, dalam penggunaannya juga sangat mudah, yaitu kita tidak perlu mendownload lagi aplikasi Google Meet. Kita cukup memiliki akun Google dan kita sudah dapat menggunakan Google Meet tersebut. Nah, berikut adalah tutorial menggunakan Google Meet. Dalam menggunakan Google Meet, kita dapat menggunakan aplikasi Google Meet atau cukup menggunakan akun Google yang kita miliki. Untuk menggunakan dengan cara memiliki aplikasinya, kita dapat mendownload di Play Store. Kita dapat mengklik dengan tulisan Google Meet, lalu kita download. Dan cara downloadnya juga masih biasa seperti cara-cara mendownload aplikasi-aplikasi pada umumnya. Dan di sini saya sudah mendownload aplikasi Google Meet. Lalu bagaimana sih kalau kita ingin membuat room Meet sendiri dan mengundang teman-teman untuk bergabung di dalam Meet kita? Kita cukup membuka aplikasi Meet. Lalu kita mengklik tulisan yang berwarna biru di pojok kiri atas, yaitu rapat baru. Kita dapat membuat Meet kita sendiri cukup dengan mengklik rapat baru, lalu dapatkan info akses untuk dibagikan. Nah, info ini bisa kita bagikan kepada Facebook, WhatsApp, Instagram, maupun Classroom. Selain itu, bagaimana sih cara untuk kita bergabung di dalam Meet? Kita bisa mengklik gabung ke rapat dan memberikan kode yang sudah ada. Namun cara yang lebih gampang bagaimana sih? Ketika kita sudah diberikan undangan atau link berupa link Google Meet, kita cukup membuka link tersebut yang dibagikan mungkin melalui WA, contohnya seperti ini.
Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu link Meet yang dibagikan ke kita. Kita cukup mengklik link tersebut, buka dengan aplikasi Meet, pilih akun email yang ingin kita gunakan. Lalu di sini kita dapat mengatur apakah kita mau masuk ke dalam Meet dengan menggunakan audio dan video, maka kita tidak mengkliknya. Tapi jika kita ingin masuk dengan tidak menggunakan audio, kita cukup mengklik tanda audio, maka kita tidak akan masuk dengan menggunakan audio. Namun jika kita juga tidak ingin menggunakan video atau gambar kita sendiri atau video yang kita gunakan, kita cukup mengklik ikon video, lalu kita klik gabung. Nah, ketika kita gabung di dalam Meet, kita bisa melakukan share screen atau membagikan layar kita yang biasanya kita gunakan untuk sedang presentasi. Contohnya seperti ini. Kita bisa memilih apa yang mau kita bagikan. Contohnya kita ingin membagikan sebuah PPT atau gambar. Contohnya kita ingin membagikan gambar ini. Ketika kita di dalam Meet dan ada beberapa orang, maka gambar ini akan terlihat oleh mereka. Jadi itulah salah satu tutorial untuk menggunakan Meet dengan aplikasi Meet. Sekian dari penjelasan saya. Apabila saya melakukan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.